Haleluya, bertemu lagi dalam perkongsian kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan perkongsian ini. Perkongsian kali ini ekoran dari suatu pertanyaan Kitab Yesaya pasal 34 ayat 12. Jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Saya percaya Anda sudah dapat mengagak atau menekat apakah yang menjadi persoalan sahabat tersebut. Benar tentang jin yang disebut di dalam ayat tersebut. Jin, apa yang Anda bayangkan apabila menyebut tentang jin? Menakutkan, berbulu, bertanduk, gergasi. Ada sesiapa yang pernah melihat jin? Atau pernah bertemu dengan jin? Atau pernahkah berbual-bual atau bercakap-cakap, berbicara dengan jin? Ada di luar sana. Benarkah ada jin lapar atau jin miskin? Ada jin gemuk atau jin kurus? Ada jin baik? Ada jin jahat? Jadi kali ini saya bercakap tentang jin. Sebenarnya apakah yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Dan sebenarnya bukan hanya ayat ini saja yang ada menyebut atau menyentuh tentang jin. Seperti 2 Tawarik pasal 11 ayat 15, Imamat pasal 17 ayat 7, dan Kitab Yesaya pasal 13 ayat 21. Apakah yang sebenarnya dimaksudkan di dalam ayat-ayat tersebut? Pertama, di dalam kitab Imamat pasal 17 ayat 7. Baik, saya bacakan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dalam terjemahan bahasa Inggris, jin-jin di situ ialah devils. Dan kalau dalam kitab bahasa Ibrani disebut sawir, kalau betul sebutan saya ya. Sebab saya bergantung kepada terjemahan ejaan dalam bahasa Ibrani. Pertama, perkataan jin di sini artinya yang berbulu atau kambing jantan. Jadi jin di sini merujuk kepada patung berhala, bukan makhluk roh jahat yang disebut jin. Yang kedua tadi dalam 2 Tawarik pasal 11 ayat 15, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Jadi di sini pun disebut jin, dan jin itu disembah. Jin di sini adalah dewa berhala menyerupai kambing jantan. Ini adalah dalam kepercayaan Semitik pada zaman kuno. Jadi korban dipersembahkan kepada mereka di tempat-tempat yang tinggi, seperti di bukit-bukit atau di gunung-gunung, dan ada imam yang khusus untuk menjalankan upacara penyembahan atau keagamaan itu. Yang ketiga, dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat 21. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, jin di situ itu ialah shaggy goats, kambing yang berbulu. Jadi saudara dan saudari, apa yang disebutkan jin di dalam nas-nas Alkitab tadi mengacu kepada 3 perkara. Pertama, berhala. Yang kedua, dewa berhala yang menyerupai kambing jantan. Dan yang ketiga,
binatang liar. Namun saudara dan saudari, kalau kita mau juga merujuk jin ini sebagai makhluk gaib, maka tidak ada yang lain melainkan ianya adalah roh-roh jahat yang disebutkan di dalam Alkitab. Mari kita rujuk satu ayat di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara ini merujuk kepada setan atau iblis. Dan kita sama sekali tidak boleh berhubungan dengan jin atau roh-roh jahat ini. Jangankan dikatakan bersahabat, apatah lagi menyembah, berhubungan sama sekali tidak diperbolehkan. Kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara dan saudari, berhala itu boleh jadi uang, harta, keseronokan, nafsu, dunia ini, iblis atau roh-roh jahat, idola, patung berhala dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah dengan semua hal-hal yang dapat memesongkan iman kita daripada Tuhan. Sekian secara ringkas pencerahan atau perkongsian tentang jin ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Teruskan untuk perkongsian-perkongsian yang selanjutnya. Terima kasih. Haleluya.